usianya berapa tahun Pak? 56 tahun. Untuk pekerjaannya apa Pak? Saya guru. Guru. Sudah menikah atau belum Pak? Belum ya. Baik Bapak, jadi Pak, oleh kondisi Bapak ini kita melakukan pemeriksaan penologi ya Pak, untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Nah mungkin nanti ada sedikit tidak nyamanan karena bagian pakaian bawahnya harus dibuka, tetapi kita akan didampingi oleh perawat ya Pak, atau tenaga medis yang lain. Nah sebelumnya apakah Bapak ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik Bapak, kalau tidak ada mungkin nanti akan ditambah juga dengan pengambilan spesimen ya Pak dari kemaluan Bapak, tetapi hal tersebut bertujuan untuk memastikan lebih diagnosisnya apakah sudah ditolak dulu atau tidak. Dan jika Bapak sudah bersedia, Bapak boleh mengisi informasinya. Apa Bapak bersedia Pak? Sedia. Kalau bersedia, Bapak boleh, jika boleh dan jika memungkinkan ya Pak, untuk menahan diri dari berekemnya atau kencing selama 3 jam sebelum pemeriksaan. Bagaimana Pak? Ya, kalau begitu terima kasih ya Pak. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim ya Pak, kita akan mulai pemeriksaannya. Bapak boleh berbaring terlentang atau supinasi di bed pemeriksaan. Jika sudah nyaman, saya akan menceritakan terlebih dahulu menggunakan aseptik dengan 6 langkah WHO. Kemudian kita akan menggunakan hand gloves. Baik, setelah ini kita akan memulai pemeriksaan dari bagian selangkangan atau dan juga kemaluan. Pertama kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah inguinal. Baik Pak, ya baik Bapak, pertama-tama kita akan melakukan inspeksi dan juga palpasi pada bagian suprapubiknya untuk menentukan apakah adanya pembesaran bladder atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan juga inspeksi serta palpasi pada daerah inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati. Nah, bila ditemukan adanya limfadenopati, maka catat jumlah, ukuran, konsistensi, mobilitas, dan juga apakah nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak Pak? Tidak. Jika tidak ada, kita akan inspeksi pada kulit area pubis untuk melihat apakah ada lesi kulit, kutu, ataupun ada telur kutu pada rambut pubisnya. Selanjutnya Bapak boleh berdiri ya Pak. Kita akan memeriksa adanya hernia atau tidak. Di sini Bapak boleh mengejan Pak. Di sini saya akan memasukkan jari telunjuk melalui leher dari skrotum untuk mengikuti arah struktur dari spermaticon. Jika terlalu basah, maka akan terasa di ujung jarinya. Kemudian saat itu Bapak boleh berbaring kembali. Di sini saya akan memeriksa batang penisnya ya Pak. Setelah Bapak posisi supinasi dengan litotomi, kita akan memeriksa batang penis untuk melihat adanya apakah ada lesi seperti kulit, vesikel, erosi, ulkus, ataupun penyakit Peyronie. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada batang penisnya untuk mengetahui apakah adanya plak fibrosa yang keras seperti pada penyakit Peyronie. Nah, pada pasien yang tidak disunat, kulupnya kita akan tarik sejauh mungkin dan diperiksa untuk mengetahui apakah adanya balentitis, positis, kutit, dan tumor dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, Bapak di sini tidak ditemukan adanya balentitis, positis, kutil, ataupun tumor ya Pak. Selanjutnya kita akan mulai memeriksa pada bagian meatus urineris eksternal untuk mengetahui apakah adanya meatitis, cairan atau disha, serta berbagai lesi dan kelainan bawah seperti hipospadia dan juga epispadia. Jika tidak ada cairan pada uretranya, maka perhatikan jumlah, warna, dan konsistensi. Jika tidak ada cairan pada uretra, maka uretra harus dipijat dengan lembut dari akar penis hingga ke meatusnya. Selanjutnya kita akan menjepit ujung penis antara ibu jari dan jari telunjuk pada posisi jam 6 dan 12. Lalu kita inspeksi apakah adanya stenosis, meatus, ataupun intralesi uretra dan juga kutil. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengambilan spesimen. Pertama-tama kita akan memberikan nama terlebih dahulu pada objek lesnya. Lalu setelah itu kita akan bersihkan meatus dengan steril swab agar sampelnya itu tidak terkontaminasi. Kemudian kita akan membersihkan terlebih dahulu dengan swab. Lalu setelah sudah bersih, kita akan mulai menempelkan bahan untuk hapusan gram dan biakannya untuk Neisseria gonorrhoeae yang diperoleh dengan mengambil ujung swab kapas untuk spesimen urogenital. Lalu kita akan masukkan swab
ke dalam uretra sedalam 2-14 cm. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan swabnya. Satu swab untuk pemeriksaan kultur dan satukan ke dalam taspat media. Kemudian selanjutnya satu swab lagi akan digulirkan pada slide untuk pemeriksaan yang gram staining. Nah, untuk yang chlamydia trachomatis kita akan menggunakan alat swab seperti kapas wol dan masukkan lidi kapas ke dalam uretra lalu putar dengan sedikit ditekan selama 5-10 detik dengan putaran yang sedikit ditekan, kemudian masukkan ke dalam media dan kirim ke laboratorium untuk pemeriksaan PCR. Selanjutnya, pemeriksaan yang trichomonas vaginalis kita akan ambil uretra spesimen dengan kapas. Kita masukkan, kemudian kita akan campur dengan setetes NaCl pada objek las. Lalu setelah itu kita akan tutupi dengan menggunakan cover slip. Kemudian setelah itu kita akan segel tepinya dengan petroleum jelly. Segel lalu atau vaselin untuk mencegah adanya kekeringan atau penguapan. Kemudian setelah itu kita akan memeriksa atau menginspeksi kembali apakah adanya simetri, eritema, dan lesis seperti kisah sebaceous dan juga hemangioma. Kemudian kita akan memeriksa bagian testisnya, di mana setiap testis harus dipalpasi secara hati-hati untuk mengetahui ukuran, nyeri tekan, indurasi atau massa padat. Selanjutnya kita akan melakukan tes transluminasi, di mana menggunakan lampu senter dan pencahariannya itu gelap. Lampu senter itu akan diletakkan di bagian belakang skrotum. Dan kita lihat apakah cahayanya itu akan dibantulkan dengan baik melalui struktur kista jinak seperti hidrokokatus spermatokel, tetapi tidak melalui lesi massa padat seperti tumor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan epididymis, di mana untuk palpasinya kita akan melihat bagaimana ukurannya, nyeri tekan dan indurasi, lalu rasakan alur antara testis dan epididymis apakah berada di berbagai tempat kecuali di yang superior. Selama infeksi akut, testis dan epididymis seringkali tidak dapat dibedakan. Selanjutnya kita akan memeriksa pemeriksaan yang korda spermatika, di mana kita akan melakukan palpasi pada spermatikord pada kedua sisi dengan ibu jari dan juga jari telunjuk. Jika teraba, maka catat kelembutan, penebalan atau asimetrinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perianal, di mana kita akan melakukan inspeksi pada daerah perianal untuk mengetahui adanya lesis seperti kulit, kutil, vesikel, erosi, dan evaluasi apakah adanya cairan atau tidak. Bila ditemukan cairan, tentukan jumlah, warna, dan lokasi sensi. Bila terdapat infeksi, maka dapat dilakukan anaskopi. Baik, Bapak, alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.